Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fegedia Safitri dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang pegadaian syariah untuk mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan dosen pengampu Ibu Diah Wulandari. Simak baik-baik video ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk hari ini apa yang akan kita bahas? Tapi sebelumnya silakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fegedia Safitri. Di sini kita akan membahas tentang pegadaian syariah. Sebelumnya, gadai sendiri dalam bahasa Arab disebut ran, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syarak, ran adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah ran atau gadai. Aran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dipinjamnya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ran adalah semacam jaminan utang atau gadai. Ran adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh muqtarid atau orang yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya dengan beberapa ketentuan. Bagaimana pegadaian syariah dapat berjalan dalam transaksi syariah itu? Pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi, yaitu pertama akad ran. Ran yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Yang kedua, akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini memungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Apa saja rukun gadai dan syarat-syarat sah dari gadai sendiri? Untuk rukun gadai yaitu ijab qabul, pihak yang menggadaikan atau ran, yang menerima gadai atau murtahin, adanya jaminan atau marhun, dan utang atau marhun bih. Nah, syarat sah gadai itu adanya ran dan murtahin dengan syarat-syarat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli maka sah melakukan gadai. Sigat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang atau marhun bih dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, ran itu tidak sah. Adanya barang atau marhun dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai. Marhun bisa atau harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh ran, setidaknya harus seizin pemiliknya. Bagaimana ketentuan menurut fatwa DSR MUI dan juga bagaimana ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad-akad di dalam ran?
Ketentuan gadai menurut Fatwa DSN MUI nomor 25/MUI/MUI/3 Romawi tahun 2002 bahwa pertama, murtahin atau penerima gadai mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang gadaian sampai semua utang rahin dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rohin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohin. Yang selanjutnya, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Untuk ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi akad, yaitu tidak mengandung syarat fisik atau batil seperti murtahin yang mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Marhun atau pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirankan tersebut, serta pinjaman itu jelas dan tertentu. Marhun atau barang yang dirankan. Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Jumlah maksimum dana ran dan nilai likuidasi barang yang dirankan serta jangka waktu ran ditetapkan dalam prosedur. Ran dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelola serta administrasi. Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya seperti emas, berlian, kendaraan, dan sebagainya untuk dititipkan disertai dengan kopi tanda pengenal. Kemudian, staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpan atau jasa simpan dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang. Lalu, apa manfaat pegadaian bagi nasabah? Manfaat pegadaian bagi nasabah itu tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Pegadaiannya memiliki beberapa produk. Keuntungan didapat diperoleh melalui layanan produknya. Contohnya melalui jasa titipan. Pegadaian memiliki produk jasa titipan, di mana barang yang dititipkan akan dikenakan biaya sewa. Demikian penjelasan saya kali ini tentang Pegadaian Syariah. Semoga penjelasan ini dapat menjawab semua pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Kurang lebihnya kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.